Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balagana ramadana sahral birri wal ata wa gharasa fihi ma'ani at-ta'awuni wa tafrihil qurbati was saha. Patuba liman ahya qalban bi'aunihi wa qaruba bidzalika minar rahman. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbil ahyar. Salatan taj'alu amalana sababan lil qabuli wal ghufran. Para pemirsa yang berbahagia, bangsa kita, bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat dermawan di muka bumi ini. Tidak bisa kita pungkiri ada peranan ajaran agama yang sangat besar dalam menggerakkan kepedulian sosial ini. Kita tidak bisa kalau melihat orang lain lagi kena musibah tidak menolong. Karena kalau kita tidak menolong, pasti kita ini merasa ada berdosa dalam diri kita. Karena kita ingin meringankan beban orang lain sesuai perintah dari agama yang senantiasa disampaikan para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Bahkan kalau kita melihat dari hasil riset internasional, kita ini pernah menempati urutan pertama selama tahun 2018 sampai 2024 sedunia orang-orang terdermawan. Sifat dermawan kita ini perlu dipertahankan, bahkan perlu kita tingkatkan, terutama kepada saudara-saudara kita yang masih tertimpa bencana di Aceh, di Padang, di Medan, di Lembang, Bandung Barat, dan di daerah-daerah lain yang masih menghadapi musibah bencana hingga hari ini. Kebetulan negeri kita ini termasuk yang rentan terhadap bencana. Urutan 37 dari 180 negara yang sering terjadi bencana. Ada lebih dari 2.997 bencana. Yang paling sering adalah cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan, kemudian juga banjir. Ramadan merupakan momentum yang sangat luar biasa untuk membuktikan dan kita berbuat baik dengan sesama. Bagaimana kita menginfakkan harta kita melalui zakat, sedekah, infak, dan berbagai bentuk sedekah lainnya. Rasulullah menggenjot kedermawanan di bulan Ramadan ini memberikan contoh. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas fi sahir Ramadan bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi sahir Ramadan hatta yansalha. Fayatihi Jibril fayahridu alaihil Qur'an. Di bulan Ramadan Rasulullah lebih menunjukkan kedermawanannya, lebih menunjukkan kebaikannya, bahkan mengajak kepada semuanya, ayo, bahwa afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Paling utama bersedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada orang yang peduli terhadap sesama, lebih-lebih kepada yang membutuhkan. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, Allah akan menolong di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya ketika hamba itu senantiasa mau menolong orang lain. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bagaimana man nafasa an muslimin kurbatan min kurbid dunya. Ketika ada seorang muslim memberikan sesuatu keluasaan terhadap kesulitan sesama muslimnya, maka nafasallahu alaihi kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Nanti kelak Allah akan memberikan kemudahan untuk orang yang mau membantu orang lain itu di hari akhir, di yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ketika kita memberikan kemudahan kepada sesama saudara kita, maka Allah akan berikan kemudahan fid dunya wal akhirah. Jelas, ini adalah tuntutan agama yang sering kita dengarkan. Kepedulian sosial adalah satu ibadah, bukan hanya kesadaran spiritual untuk berbuat baik kepada sesama. Peduli terhadap anak yatim, peduli terhadap fakir miskin, menjadi ukuran apakah seorang itu serius beragama atau tidak. Bagaimana kita melihat ancaman dalam Al-Quran ketika kita tidak peduli dengan sesama orang-orang
di sekitar kita. Di situasi seperti ini, semoga pemerintah lebih concern memperhatikan sahabat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Baik yang jangka pendek, bagaimana menyiapkan hunian sementara, memberikan jaminan hidup, memberikan jaminan kesehatan, memberikan satu bekal hidup, ada uang tunai yang bisa dibelanjakan. Kemudian juga untuk saudara-saudara kita, bagaimana menunjukkan kepedulian ini. Perlu kita menempatkan satu bantuan-bantuan secara yang lebih prioritas. Logistik, pangan, sandangnya juga. Ini penting, bagaimana kepedulian sosial di antara kita ini bisa terwujud dengan memberikan bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita juga bisa diberikan kekuatan, terutama saudara-saudara kita yang diberikan musibah ini. Semoga secara langsung maupun tidak langsung ingat bahwa yang namanya manusia itu pasti tidak akan siap ketika diberikan satu musibah yang besar. Pasti dibutuhkan proses secara bertahap untuk mengembalikan kembali mental. Kita harus ingat bahwa semua ini adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memprediksi bagaimana akan datangnya musibah ini. Semua unpredictable, tidak akan terprediksi bahwa yang namanya musibah kapan dan di mana datangnya untuk kita. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar kita, ikhtiar untuk senantiasa menghadapi semua bahaya atau ujian ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.